Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thalia Medianti Fadli. Di sini saya sebagai mahasiswi Universitas Teknokrat Indonesia. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Dengan adanya video ini, saya akan menjelaskan proyek yang sedang saya jalani, yaitu proyek perencanaan. Di sini saya memakai Microsoft Project. Yang pertama yaitu ada proyek pembuatan company profile. Dalam pembuatan company profile, yang pertama ada fase perencanaan. Di dalam fase perencanaan yaitu ada mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan proyek, menetapkan anggaran proyek, menentukan tim proyek, web, developer, desainer, penulis, konten, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada mengumpulkan informasi dan materi terkait perusahaan yaitu logo, teks, gambar, dan lain-lain. Mengidentifikasi target audiens dan pesaing. Menetapkan tenggat waktu proyek. Yang kedua yaitu ada fase desain. Di dalam fase desain yaitu ada membuat wireframe atau sketsa awal situs web. Menentukan tata letak dan struktur halaman. Pemilihan warna font dan gaya desain. Membuat desain visual halaman utama dan halaman internal. Mendesain logo atau memperbarui logo jika diperlukan. Yang ketiga yaitu ada fase pengembangan. Dalam fase pengembangan yaitu ada instalasi WordPress dan konfigurasi awal. Yang kedua ada pemilihan dan instalasi tema WordPress yang sesuai, pembuatan halaman dan menu utama, integrasi plugin yang dibutuhkan misalnya plugin SEO dan plugin keamanan. Pembuatan halaman kontak dan formulir, integrasi media sosial jika diperlukan. Yang keempat yaitu fase konten. Dalam fase konten yaitu ada menulis konten untuk halaman utama dan halaman internal, pengumpulan dan penyuntingan gambar atau video yang akan digunakan, pemformatan konten untuk SEO, membuat halaman tentang kami dan layanan dengan konten yang relevan, mengunggah dan menyunting konten ke dalam WordPress. Yang kelima yaitu ada fase pengujian. Di dalam fase pengujian yaitu ada memastikan semua halaman dan tautan berfungsi dengan baik, memeriksa kinerja situs web, kecepatan, responsif, kompatibilitas perangkat, menguji formulir kontak dan fungsionalitas lainnya, memastikan keamanan situs web, dan melindungi dari ancaman keamanan. Yang keenam ada fase pelatihan. Di dalam fase pelatihan yaitu ada melatih tim internal jika ada, untuk mengelola dan memperbarui konten situs, menyediakan panduan penggunaan dasar WordPress, mengerjakan cara mengelola posting blog atau berita jika diperlukan. Yang ketujuh ada fase peluncuran. Di dalam fase peluncuran yaitu ada mengamankan hosting dan domain, memindahkan situs web dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi, memverifikasi kembali tugas situs web, menonaktifkan mode under construction atau maintenance, mengumumkan peluncuran kepada audiens target. Yang kedelapan yaitu ada fase pemeliharaan. Di dalam fase pemeliharaan yaitu ada menerapkan pembaruan WordPress, tema, dan plugin secara berkala, memantau kinerja situs web dan menganalisis statistik lalu lintas, merespon masukan atau permintaan perubahan dari tim internal atau pengguna. Dan yang terakhir yaitu ada fase evaluasi, yaitu menilai kesuksesan proyek berdasarkan tujuan awal, memeriksa apakah situs web memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna, melakukan
analisis SEO, dan perbaikan jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu menerima umpan balik dari tim internal dan pengguna eksternal. Dalam fase-fase ini yaitu ada durasi yang harus ditentukan, yaitu fase perencanaan durasinya 9 hari. Start pukul tanggal 9 bulan 10 2023 dan finishnya yaitu tanggal 19 bulan 10 2023. Fase desain yaitu durasinya 8 hari, start tanggal 11 dan finish tanggal 20 bulan 10. Pada fase pengembangan durasinya yaitu 1 minggu dengan start tanggal 13 bulan 10 dan finish tanggal 23 bulan 10. Fase konten durasinya 8 hari, start tanggal 20 bulan 10 dan finish tanggal 31 bulan 10 2023. Fase pengujian yaitu 4 hari, start pada tanggal 25 bulan 10 dan finish pada tanggal 30 bulan 10. Pada fase pelatihan durasinya 12 hari, start tanggal 31 bulan 10, finish tanggal 15 bulan 11. Fase peluncuran yaitu durasinya 11 hari, start tanggal 6 dan finish tanggal 20. Fase pemeliharaan durasinya 10 hari, start tanggal 8 bulan 11 dan finish tanggal 21 bulan 11. Dan yang terakhir fase evaluasi yaitu durasinya 11 hari, start tanggal 9 bulan 11 2023 dan finish pada tanggal 23 bulan 11 2023. Di sini yaitu ada resource name-nya. Mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan proyek, resource name-nya yaitu pimpinan proyek. Menetapkan anggaran proyek, resource name-nya yaitu pimpinan proyek. Menentukan tim proyek, dilakukan oleh pimpinan proyek dan analisis kinerja. Kita lihat di sini sudah ada semua. Di sini saya akan menjelaskannya juga. Di sini saya akan menjelaskan bagian resources-nya. Resources-nya itu berisi sumber daya manusia. Pimpinan proyek dengan tipe work inisial P, standar rate-nya 200.000 per hari. Web developer dengan tipe work inisial W, standar rate-nya 150.000 per hari dengan kerja lembur. Jika kerja lembur maka overrate-nya 160.000 per hari. Desainer 125.000 per hari. Penulis konten 100.000 per hari. Tester 175.000 per hari. Sumber daya IT 200.000 per hari. Tim kreatif 180.000 per hari. Instruktur pelatihan 160.000 per hari. Analisis kerja 150.000 per hari. Tim pengguna 150.000 per hari. Dan hardware dengan tipe material yaitu dengan standar rate-nya 6 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi dari Microsoft Project ke free hosting Infinity Free. Yang pertama yaitu kita login terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah login, maka seperti ini tampilannya.
Di sini kita akan membuat akun yang baru. Di sini kita pakai yang free saja. Subdomainnya terserah mau seperti apa namanya. Di sini saya memakai nama domain extension. Terserah mau pilih yang mana, akan tetapi saya memilih waze.com. Lalu klik check availability. Kalau sudah begini, langsung saja create account. Di sini kita akan verifikasi terlebih dahulu. Kita verifikasi. Lanjut. Kalau tampilannya seperti ini, maka sudah membuat akun, yaitu finish. Selanjutnya yaitu kita ke control panel. Jika seperti ini, di bawah ini yaitu ada tulisan I approve, maka klik yang I approve. Karena kita ada keterhubungan antara website WordPress, maka kita download di WordPress-nya di Softaculous Apps Installer. Nah, ini dia WordPress-nya. Mohon maaf karena terjadi loading data. Langsung saja kita buka WordPress yang sudah saya buat. Nah, ini dia tampilannya WordPress yang sudah saya buat, yaitu ada home. Di sini saya menggunakan mitra dari SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Yang pertama yaitu ada menu home. Seperti ini tampilannya. Yang kedua profile. Dan yang terakhir yaitu about, berisi tentang alamat dan juga nomor telepon dari SMA Negeri 6 Bandar Lampung ini. Oh iya, saya lupa bahwa di sini kita harus login terlebih dahulu di akun WordPress-nya. Di sini saya akan mengenalkan yaitu fitur-fitur dari WordPress itu sendiri. Yang pertama ada post, media, text, comment, appearance, plugin, user, tools, setting, tspo, dan collapse menu. Post ini berisi tentang postingan yang ada di dalam website. Seperti ini contohnya. Dan appearance ini berisi tentang tema website itu sendiri.
kita bisa memilih tema website yang akan kita gunakan. Ini ada beberapa yang sudah saya install. Akan tetapi saya memakai yaitu Eduverse. Nah, di sini juga kita bisa mengedit-ngeditnya. Yang pertama itu ada set identity. Pada menu ini kita bisa menambahkan logo, akan tetapi saya tidak menambahkannya. Ada header image. Header image ini adalah header image-nya. Saya tidak menambahkan background image. Menu. Di sini saya menggunakan menu about dan profile. Widget. Home page setting. Front page. Tema option. Reset all setting. Dan juga additional CSS. Ini adalah tampilan website yang sudah saya buat. Di sini terdapat ada galerinya juga. Seperti ini. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.